Hai semuanya, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Dasilva Raditya. Di video kali ini saya ingin berbagi bagaimana caranya bikin salah satu bolu, yaitu bolu jadul Sukada. Ini caranya sangat mudah sekali, seperti yang teman-teman lihat. Ini ada dua versi, yaitu versi dipanggang atau di oven, dan satunya versi dikukus. Ini keduanya sama-sama enak, bahan-bahannya juga sangat mudah ditemuin di sekitar kita. Udah penasaran belum? Oke, jangan kemana-mana, tonton terus hingga akhir. Terima kasih. Oke, ini dia bahan-bahannya untuk buat bolu jadul Sukada. Langsung aja kita ke bahan yang pertama. Untuk bahan yang pertama yaitu 4 butir telur utuh, ini ukurannya sedang ya. Dan yang paling penting, suhu telurnya ini adalah suhu ruang, bukan dingin ya. Selanjutnya ada tepung terigu protein sedang. Di sini saya menggunakan 150 gram, 120 gram gula pasir. Kalau misalnya ingin lebih manis menggunakan 150 gram juga boleh. Selanjutnya 120 gram margarin, 1 sendok teh SP atau pengemulsi, ini bisa diganti dengan TBM maupun ovalet. Kemudian ada 1 sendok makan tepung maizena, 1 sendok teh baking powder, 1 bungkus susu bubuk full cream atau ini sekitar 27 gram, boleh juga menggunakan hingga 30 gram. 1/4 sendok teh garam. Nah, itu dia bahan-bahannya. Untuk vanilanya jangan lupa disiapin ya. Di sini saya menggunakan sekitar 1/4 sendok teh vanila. Nah, ini adalah Sukada yang saya gunakan. Di sini ada warna kuning, kemudian ada warna orange seperti ini bentuknya. Setelah itu di sini juga ada warna hijau. Ketiganya ini nanti akan saya gunakan, tapi tidak semua atau tidak sebanyak ini ya. Nanti saya ambil sekitar 1 sendok makan untuk campuran di dalam adonannya. Langkah yang pertama untuk membuatnya yaitu memanaskan ovennya terlebih dulu. Ovennya ini kita panaskan di suhu sekitar 200 derajat Celcius selama kurang lebih 15 hingga 20 menit menggunakan api atas bawah. Kenapa kita panaskan dulu? Supaya nanti ketika adonannya jadi, ini suhu di dalam ovennya udah stabil dan udah siap untuk kita masukkan adonan ke dalamnya. Langkah berikutnya yaitu kita akan melelehkan margarinnya. Tidak bosan-bosan saya mengingatkan untuk melelehkan margarinnya jangan sampai kepisah antara lemak serta airnya. Jadi sekiranya udah seperti ini, kita matikan apinya lalu kita aduk terus sampai semuanya meleleh. Karena wadah untuk melelehkannya ini kan juga panas ya. Tinggal kita aduk-aduk sampai semuanya meleleh. Kemudian langsung kita pindahkan supaya dia tidak terlalu panas ya, karena wadahnya kan masih panas. Nanti dia hasilnya seperti ini. Langkah selanjutnya adalah kita akan mengayak bahan keringnya mulai dari tepung terigunya, kemudian susu bubuk, lalu baking powdernya. Nah, untuk vanila bubuknya di sini nanti akan saya campurkan. Selanjutnya kalau udah diayak, tidak ada yang bergerindil, lalu kita sisihkan. Kemudian kita akan masukkan bahan-bahan yang lainnya. Mulai deh untuk membuatnya. Di sini akan saya mixer untuk membuat adonannya ya. Langsung aja kita masukkan ke dalam mixer. Kita akan masukkan telur terlebih dulu. Di sini ada 4 butir telur. Jangan sampai dingin ya. Jadi ini suhu ruang. Kemudian gula pasir. Lalu ditambah dengan vanila bubuk. Vanila yang saya gunakan ini harum banget. Jadi ini saya gunakan sekitar 1/4 sendok teh. Boleh disesuaikan saja untuk vanilanya. Kemudian bahan berikutnya yaitu pengemulsi. Di sini pengemulsinya saya menggunakan SP. Saya ambil sebanyak 1 sendok teh seperti ini. Kemudian langsung aja saya sangkutin di sini. Selanjutnya kita tambahkan garam. Tambahkan sebanyak 1/4 sendok teh garam seperti ini. Kalau semuanya udah masuk bahannya, mulai dari telur, gula pasir, SP, vanila, serta garam, kemudian kita akan mixer secara bertahap, mulai dari kecepatan yang paling kecil sampai dengan kecepatan yang maksimal. Kita mixer hingga nanti adonannya mulai putih, kental, dan berjejak. Untuk waktunya bisa disesuaikan saja. Kalau waktu di sini saya nge-mixernya itu sekitar 8 sampai 10 menitan. Banyak sekali faktor yang mempengaruhi kenapa adonan
itu tidak bisa putih kental dan berjejak atau lama untuk putih kental dan berjejaknya, biasanya itu dipengaruhi oleh pengemulsinya itu baru atau enggak, kemudian juga dipengaruhi oleh telurnya. Telurnya itu udah lama atau masih baru. Nah, kalau udah putih seperti ini, kita lihat dulu ya. Biasanya kalau udah putih kental kelihatannya, itu kita ngiranya udah. Nah, kalau udah seperti ini nih, ini masih belum ya, karena ini masih berasa masih cair gitu, mudah banget jatuhnya. Kemudian ini nggak berjejak. Kita mixer lagi sebentar dengan kecepatan maksimal. Kita mixer sampai dia mulai seperti ini. Nah, kita lihat dulu. Nah, ketika dia jatuh berjejak nih, seperti ini, dia nggak mudah hilang untuk jejaknya. Kalau udah seperti ini, kemudian kita akan masukkan bahan keringnya. Sebaiknya di sini untuk memasukkan bahan keringnya itu secara bertahap ya. Jadi kita mixer dengan kecepatan yang paling kecil, kemudian masukkan secara bertahap. Kemudian kita mixer dengan kecepatan yang paling kecil atau yang paling minimal. Ini kita mixer tidak usah terlalu lama, jadi sampai kelihatan tercampur aja, nggak perlu sampai tercampur rata. Nah kan ini masih ada beberapa sedikit yang belum tercampur, nggak apa-apa, nggak masalah, karena nanti akan kita aduk dengan menambahkan margarin. Nah, untuk margarin yang udah kita lelehkan ini, kita akan masukkan secara bertahap sambil kita aduk balik seperti ini. Kalau saya di sini biasanya saya akan masukkan secara bertahap sebanyak 3 kali. Jadi saya bagi menjadi 3 kali untuk menuangkan margarin yang udah saya lelehkan ini. Jangan lupa untuk diaduk balik secara perlahan, soalnya nanti kalau misalnya cepet-cepet bakalan banyak gelembung yang ada di dalam sini. Jadi kita aduk balik secara berlahan aja. Kita aduk sampai semuanya tercampur rata ya. Jangan sampai ada bagian yang mengendap atau bahan cair atau margarin yang mengendap di bagian paling bawah. Kalau udah semuanya tercampur rata seperti ini, kemudian langsung kita masukkan sukade di dalamnya. Kalau misalnya nggak terlalu suka nih untuk memasukkan sukade di dalam sini, nggak apa-apa, nggak masalah, nanti kita bisa taburin aja di atasnya. Nah, untuk mencampurnya, saran saya juga jangan terlalu banyak, cukup sedikit-sedikit aja. 1 sendok makan pun nggak perlu sampai terlalu munjung, cukup sedikit aja. Kalau udah selesai, ini udah tercampur, lanjut kita untuk bikin bahan olesannya. Nah, untuk bahan olesannya di sini saya menggunakan olesan Carlo, yaitu 1:1:1 untuk margarin, minyak, dan tepung terigu. Jadi 1 sendok makan margarin dicampur dengan 1 sendok makan minyak dicampur dengan 1 sendok makan tepung terigu. Olesan Carlo tadi akan kita olesin ke loyang seperti ini. Nanti akan saya masukkan ke dalam cetakan tulban seperti ini. Ini cetakan tulban mini. Untuk ukurannya, diameter atasnya adalah 11 cm seperti ini. Kemudian untuk diameter bawahnya adalah 8 cm. Kita ambil sedikit olesan Carlo, kemudian kita olesin ke loyang tulban mininya ini. Seperti ini ya, semuanya kita lapisin. Jangan lupa bagian tengahnya juga. Kemudian kalau udah kita lapisin dengan olesan Carlo, baru nih kita masukkan adonannya. Untuk mengisinya ini biasanya memang saya suka penuh, agak penuh seperti ini ya. Nah, untuk bagian atasnya ini saya akan taburin dengan sedikit sukade seperti ini, biar nanti hasilnya dia lebih cantik. Jangan lupa untuk dihentak-hentakan sebentar supaya semua bagiannya itu terisi. Nanti akan jadi 12 loyang tulban mini seperti ini. Nah, kalau udah selesai, ini udah siap untuk kita panggang. Kita akan panggang di suhu 170 sampai 180 derajat Celcius. Di sini karena mini, saya akan panggang sekitar 20 sampai 30 menit aja menggunakan api atas bawah, atau bisa disesuaikan aja dengan oven masing-masing berapa lama untuk memanggangnya. Kalau suhunya kurang lebih menggunakan 170 sampai 180 derajat Celcius. Nah, kalau udah selesai nih, seperti ini kurang lebih nanti hasilnya, bagian atasnya juga udah kecoklatan. Kemudian kita akan angkat lalu kita sisihkan.
Nah, ini dia untuk bolu jadul Sukade mininya seperti ini. Membukanya kita nggak perlu terlalu repot karena memang kita udah bikin olesan Carlo ya tadi. Sangat mudah sekali untuk melepasnya, nggak perlu dicongkel-congkel. Ini langsung saya tuang-tuang gitu, setelah hangat saya tuang-tuang langsung bisa keluar seperti ini. Nggak pakai ribet, nggak pakai susah. Nah, yang ini adalah versi untuk di ovennya. Kemudian saya bikin versi yang dikukusnya. Jadi untuk bolu Sukadenya ini kan jadi 12 loyang. Kan jadi 12 loyang tulban mini. Jadi yang 6 saya panggang, kemudian yang 6 saya kukus. Untuk kukusannya jangan lupa dipanasin terlebih dulu. Kemudian kalau udah mendidih, keluar uap nih, baru kita masukkan adonannya. Kita kukus selama kurang lebih 10-15 menit. Lalu kalau udah selesai, kemudian bisa kita angkat, lalu kita sisihkan seperti ini. Nah, kalau dikukus memang warnanya nggak terlalu banyak berubah ya, tetap warnanya seperti ini. Kalau misalnya teman-teman belum yakin nih dia matang atau enggak, bisa dites tusuk seperti ini. Nah, untuk melepasnya gimana nih? Kan pakai olesan Carlo tadi dipanggang, yang ini olesan Carlo-nya untuk dikukus. Kira-kira lengket nggak dia? Enggak, dia nggak lengket. Nah, dia nggak lengket sama sekali kalau dibuka. Tinggal kita tarik aja bagian pinggir-pinggirannya seperti ini. Nah, kita tarik-tarik seperti ini, udah bisa langsung dikeluarin dengan mudah sekali. Toeng. Nah, sangat mudah sekali kan? Nah, gimana? Udah ada dua versi nih, ada yang di oven dan ada yang dikukus. Semuanya sangat mudah, rasanya juga sama-sama enak. Tinggal teman-teman nih, maunya yang mana? Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja yuk kita cicipin. Oke, ini bolu jadul Sukadenya udah jadi. Jadi ini ada dua versi. Biasanya kalau saya oven, teman-teman nanya nih, bisa nggak dikukus? Kalau misalnya saya kukus, teman-teman juga nanya, bisa nggak di oven? Jadi di sini langsung aja saya bikin dua versi. Yang pertama di oven dan yang kedua dikukus. Dari segi tampaknya ya, kelihatan banget perbedaannya, warnanya juga kelihatan. Kalau saya sih tim di oven, jadi dia lebih kerasa gitu kalau menurut saya. Tapi ada juga yang suka dikukus, lebih katanya lebih empuk dan lebih enak. Sesuai selera aja. Sebenarnya kalau misalnya di oven tapi dia berasa seperti keras, itu karena dia terlalu lama untuk mengovennya. Jadi bagian pinggirannya itu lapisannya semakin menebal. Kalau seperti ini kan ini udah pas banget ya, seperti ini. Nah, kalau misalnya dikukus dia nggak berubah warna, ya kayak gini aja. Keuntungannya ini lebih cepat, terus juga ini pastinya nggak akan kering. Kemudian Sukadenya ini juga semakin kelihatan, jadi nggak terlalu tenggelam. Oke, sekarang kita akan cobain dulu ya. Karena saya tim yang ini, tim di oven, saya akan cobain yang di oven ini dulu. Nah, ini teksturnya pas banget, apalagi olesannya Carlo, jadi dia nggak mengelupas sama sekali. Oke, kita cobain ya, kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, ini kelihatan banget lembutnya. Nah, di bagian dalamnya ini juga ada Sukadenya seperti ini. Kalau misalnya teman-teman tidak terlalu suka terlalu banyak Sukada, jangan dikasih untuk bagian dalamnya. Nah, seperti ini. Ini kelihatan kan? Ini lapisannya, lapisan luarnya itu nggak tebal, jadi dia nggak kering gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cobain. Enak banget. Oke, sekarang saya akan cobain yang ini, yang ada Sukadenya. Kita belah ya. Nah, ini hanya membutuhkan waktu 10-12 menit. Ini udah matang banget. Nah, kayak gini. Udah matang kan dalamnya? Kita cobain ya. Bismillah. Tapi ini nggak kalah enaknya sih. Enak dan lembut banget. Selamat mencoba. Dikasih OTG gitu, kemudian ditambah ya. Nah, kayak gini. Nah, jadi bawahnya itu dikasih kayak gini, kertas gini. Kemudian ini yang HB01, kelihatan nggak sih? Nih, HB01. Kemudian kita kasih di atasnya sini juga boleh, atau misalnya yang dipanggang aja kayak gini juga boleh. Dan kita keratin deh. Nah, kita keratin kayak gini.
tinggal milih deh, mau diadahin yang kayak gini atau bisa juga yang kayak gini. Nah, suka yang mana deh? Oke, segitu dulu untuk kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa cobain bikin bolu jadul Sukade ini di rumah, karena ini enak banget, bahannya juga sangat mudah. Ini juga ada dua versi, bisa di oven, bisa dikukus, dan rasanya sama-sama enak. Jangan lupa juga tonton video saya yang lainnya, siapa tahu video saya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.